Permisi, Pak. Iya Pak, mau izin Pak, ada apa Pak? Saya mau ketemu Bribtu Ade, ada? Bribtu Ade, Bapak dengan siapa Pak? Oh, saya dengan Bedu. Bedu? Iya. Bedu itu bukannya yang ditunggu waktu maghrib Pak? Itu beduk. Beduk? Beduk? Beduk Iya. yang dipakai di muka? Itu bedak. Kenapa jadi Bapak. tebak-tebakan sih Bapak nih? Siap. Udah, sekarang saya mau cari Bribtu Ade, ada nggak? Bribtu Ade? Iya. Oke. Orangnya, Bribtu Ade. Gimana? Bang Bedu? Bentar. Waduh, Nggak ada kacamata. kacanya itu. Tarik nafas dulu, buang. Tarik nafas lagi, buang. Ya, Bribtu Ade. benar. Saya Bribtu Ade. Bribtu Ade. Bedu ya, ingat. Bang Bedu. Bukan beduk, Oke, bukan bedak. Oke, kita siap buat podcast? oke. Let's go. Hebat nih kantor polisi. Udah kayak sekolah Harry Potter. Sebelum lanjut, support terus channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video seru lainnya. Selamat datang Bang Bedu di podcast NTMC. Bang, review dulu dong pertama kali datang di NTMC nih, kantor NTMC gimana? Ya, sebelumnya terima kasih aku udah diundang ke NTMC Polri. Terima kasih buat undangannya dan untuk kesan pertama aku masuk ke NTMC Polri, ke National Traffic Management Center ini tuh bener-bener kaget aku ya. Oh, seperti ini dalamnya ya. Keren juga ya. Terus banyak kamera-kamera luar biasa, kamera-kamera yang memantau semua wilayah di Indonesia gitu kan. Dalam hati aku berpikir, untung aja istri aku nggak kerja di NTMC Polri. Kenapa tuh, kenapa? Waduh, pergerakan aku bisa terpantau setiap hari 24 jam. Aku bilangnya kemana? Jangan bohong, kamu ada di sini kan. Oh, kok tahu mobil kamu parkir sebelah tukang bajigur? Oh iya. Bisa langsung kamu Bisa langsung tahu. Oh iya. Iya nih aku lagi ngobrol sama tukang bajigurnya nih gitu. Terima kasih atas undangan, jadi aku jadi tahu NTMC Polri itu seperti apa. Iya, sama Bang. Terus sering-sering main ke sini ya nanti ya? Kak. Jangan kali ini aja nih. Iya, aku sih juga seneng banget sih. Mudah-mudahan aja. Bukan cuma diundang di podcast. Mudah-mudahan aja ada yang benar-benar secara personal mengundang aku untuk datang ke sini. Amin, Ya, amin. siapa kek, yang penting ya. Masuk. Yang penting ya, asal jangan belum ada bintangnya aja. Namanya Harap Dutohar, nama aslinya ya Bang ya? Nah, Kenapa bisa jadi Bedu Bang? nggak tahu itu bisa jadi bedu. Kenapa tadinya untung nggak jadi debu ya kan? Kalau jadi Butiran. debu. Aku tanpamu butiran. Dikasih. Aduh ya Allah. Taruh mana ya? Nggak muat di sini. Ya, aku juga nggak tahu kapan aku mulai dipanggil Bedu. Kalau nggak salah pada saat aku sekolah juga udah dipanggil Bedu. Nah, siapa yang pertama kali panggil Bedu juga aku nggak tahu. Atau mungkin waktu aku kecil dulu aku tuh Bukan dari orang tua berarti ya nama Bukan. kecilnya ya? Orang tua aku tuh kalau dulu manggilnya Mas Har gitu. Mas Har, kamu udah makan Mas Har ya? Karena kan Jawa kan, Mas Har gitu. Tapi kalau yang Bedu pertama kali panggil Bedu tuh siapa? Kalau nggak salah dari mulai SD kelas 3, kelas 4 tuh. Sudah mulai dipanggil Bedu. Udah akhirnya dipanggil Bedu. Nah, aku nggak tahu kenapa dipanggil Bedu itu. Sampai Tapi sekarang aku nggak tahu kalau orang alasannya. baru kenal Bang Bedu, manggilnya tetap Enggak. Langsung manggil sayang rata-rata. Oh. Melihat deh. Lewat. Kayak cakwe udah sore nyender. Melewat gitu. Bang Bedu, Ya, udah ngerasa lucu tuh sejak kapan sih? Kalau ternyata aku nih lucu loh. aku Itu tuh kapan? nggak ngerasa lucu. Tapi aku tuh seneng membuat orang tertawa. Seneng membuat orang bahagia. Dari kecil, aku dulu kalau ada acara 17 Agustusan di kampung, ya, yang kakak-kakak senior aku di kampung tuh yang nari jaipong, aku ikut-ikutan nari. Yang penting aku tampil pentas saja. Emang suka tampil berarti Emang suka ya? tampil, suka menghibur orang gitu kan. Ya bisa dibilang pria penghibur lah gitu kan. Emang beda ya sama wanita penghibur ya?
Oh iya, ambigu ya. Jadi aku juga joget ala-ala ngebodor gitu, jaipong waktu zaman-zaman di kampung. Terus makin kesini seneng. Oh kok kayak ada kepuasan batin ya, membuat orang tertawa, membuat orang bahagia tuh kayaknya aku seneng gitu. Oh ya udahlah mungkin aku jadi keterusan. Kalau di kelas juga suka bercanda, juga suka paling ngocol. Kalau guru lagi nerangin suka celetak-celetuk. Kalau diomelin nggak ada masalah, nggak pernah peduli ya. Tapi akhirnya guru jadi maklum. Tapi aku tahu lah mana guru yang bisa ajak bercanda, mana guru yang nggak bisa diajak bercanda gitu. Tapi di sekolah juga dari zaman sekolah juga udah kayak ngelawak gitu. Iya. Hah? Suka, pokoknya ya kita anak tongkrongan lah. Kalau anak tongkrongan pasti ada aja kan bercandanya anak tongkrongan kan. Nongkrong di mana nih, Bang? Iya di toilet. Dulu kalau di kampung mah nongkrongnya ya kalau nggak di warung, di gardu listrik sebelah tukang nasi goreng gitu kan. Bukan depan gang. Enggak, kebetulan rumah aku mobil muat, jadi bukan gang, jadi jalan gitu kan. Bukan pamer, emang begitu. Lagi kan juga kampung ya kan, di kampung di Bekasi, di perumahan di Bekasi gitu kan. Oke, dulunya Bang Bedu nih masuk ke Cagur menggantikan satu personil ya? Ya, dulu aku tergabung di Cagur itu ya, menggantikan satu personil yang keluar untuk beralih profesi, nggak mau jadi pelawak lagi, mau menjadi seorang misionaris gereja. Gitu kan, untung bukan gereja setan kayak mau ya kan, gereja beneran. Kalau mau kan udah apa, gereja setan gitu kan. Sabtu keluar, Narji sama Denny ya berjalan berdua. Grup Cagur sudah ada pada saat itu karena sudah pernah mengikuti lomba humor ala mahasiswa tahun 97. Nah, aku masuk kampus pada tahun 97. Nah, baru diajak bergabung itu di tahun 99. Nah, ditawarin sama Narji sama Denny pada saat aku menjadi pembawa acara Pekan Ilmiah Mahasiswa Tingkat Nasional atau PIMNAS tahun 99. Nah, aku MC itu lucu-lucu, penonton pada ketawa tuh. Penonton pada ketawa, akhirnya adanya tuh kelas senior unit kesenian mahasiswa. Wah, Bedu lebih lucu nih daripada Cagur. Ceritakan mereka pada saat itu bercandanya. Pertama Cagur udah terkenal. Ya udah akhirnya setelah panggung selesai, Denny sama Narji nyamperin Bedu. Nah, Denny sama Narji ini adalah senior juga di unit kesenian mahasiswa itu gitu. Du, udah sama kita yuk, kita gabung bikin grup lawak. Oh ya udah boleh yuk. Terus mereka nanya, mau bikin grup lawak, kita nanya namanya apa ya? Nah, Bedu kan ingat mereka sudah punya grup lawak namanya Cagur dan sudah dikenal lah di kalangan kampus ya. Udah pakai nama yang udah ada aja, kan lu udah ada itu grup lawak Cagur. Udah satu lagi teman lu kemana tuh Sabto? Ya, ceritain lah Sabto nggak mau melanjutkan karirnya sebagai pelawak. Oh yaudah oke. Akhirnya saya tergabung tetap menggunakan nama Cagur. Tadinya niatnya mereka mau bikin nama baru seperti itu. Oh ya, Bang Bedu nih masuk ke grup Cagur. Sebelumnya itu udah sempat ada grup juga nggak? Atau baru pertama kali di grup Cagur tuh? Nah, sebelum masuk grup Cagur, aku masuk kampus dulu, masuk UNJ. Ya, kuliah dulu gitu kan, karena tergabung di Cagur tuh karena tergabung di kampus. Setelah masuk kampus, memang sebelum tergabung di Cagur kan sudah punya grup sendiri, sudah berdiri sendiri lah. Kita pengen seperti ada senior namanya Cagur, kita bikin grup lawak yuk. Nah, aku ngobrol sama yang namanya Wendy tuh. Ayo boleh yuk Wendy. Aku, Wendy, Wandi, sama satu lagi namanya Safril. Udah kita bikin grup lawak, tapi kayaknya Wendy passionnya nggak di situ. Dia kayaknya lebih passion nge-band, pengen jadi anak band gitu kan, main drum segala macam. Terus jadi kalau ada waktu latihan tuh susah untuk ketemu kumpulnya gitu kan. Ya udah deh, akhirnya grup lawak kita vakum, nggak berjalan. Akhirnya berjalan di tempat lah. Jadi kalaupun mau manggung juga kalau ada acara kampus doang, kalau nggak ada acara kampus nggak manggung gitu kan. Ini sih kayaknya nggak ada harapan nih, udahlah. Nah tiba-tiba datanglah tawaran itu untuk bergabung di Cagur. Oke, Bang Bedu tuh keluar atau dikeluarin sih? Terserah Bang? kamu. Terserah. Menurut sudut pandang kamu, aku tuh dikeluarin atau keluar? Keluar. Hah? Apanya nih? Mengeluarkan diri. Mengeluarkan diri. Artinya mengundurkan diri gitu. Mengundurkan diri ya maksudnya itu. Kayak mengeluarkan diri kayak aku dari botol dong mengeluarkan diri. Gimana? Benar nggak? Aku dikeluarin sih secara de facto aja sih, jatuhnya sih aku dikeluarin sih gitu kan. Kenapa tuh? Tapi mereka seolah-olah membuat aku tuh mengundurkan diri. Bisa dijelasin nggak Bang? Kenapa tuh?
ceritanya pada saat itu? Gimana ya, kalau aku cerita lagi ntar aku sedih. Kalau kamu mau menampung air mata aku sih, aku nggak apa-apa. Bisa nih? Masuk mulu ya. Tisu. Rajin aku ya, rajin masuk ya. Pantes nih rapotnya bagus. Rajin masuk. Jadi pada satu malam tuh aku dikumpulin sama teman-teman cagur. Pada satu malam itu sebenarnya itu kita waktunya kita rehat. Kita boleh berpisah sama teman-teman karena kan biasa kita kan dalam satu minggu itu ada waktu untuk kita kumpul cari materi, kumpul latihan, kumpul bedah naskah, kumpul sampai menjelang syuting gitu kan. Nah setelah syuting biasanya tuh kita udah terserah deh bebas mau kemana gitu. Nah aku di situ lagi rehat lagi. Aku kumpul sama teman-teman yang lain selain cagur lagi main. Gitu kan. Disusulin, yuk kumpul nih ada meeting, ada apa nih? Udah meeting. Dibahas lah di situ. Katanya aku dianggap indisipliner, udah nggak disiplin lagi. Wah kenapa nih alasannya nih? Dibilang katanya aku udah waktunya lebih banyak main sama yang lain, lebih banyak bergaul dibandingkan konsentrasi di grup. Lah gimana sih? Kita tinggal di posko bareng. Karena kita latihan selalu cari materi bareng. Kapan waktu aku pisah tuh sama kalian tuh setelah kita bubar kan pisahnya gitu kan. Selama persiapan untuk cari materi kan kita bareng mulu. Di mana tidak indisipliner? Enggak, udah pokoknya gini aja. Pokoknya intinya kita ngerasa berdua tuh udah beda gitu. Kenapa sih kok begitu sih kalian gitu? Ya nggak tahu. Pokoknya kayak kita udah ngasih jalan, udah ngasih visi gitu. Ya terus maksudnya ngobrol gini apa nih? Ya mau nggak mau nih kita harus selesai sampai di sini nih. Ini harapan gue loh, cagur ini satu-satunya orang tua gue tuh berharap banget kalau gue tuh bersyukur ada penjaga kalau cagur yang sudah mulai menghasilkan gitu kan. Iya pokoknya kita udah nggak bisa aja. Emang nggak bisa kita perbaiki gitu. Kita kan grup loh, nggak bisa. Mereka bilang seperti itu. Ya sudah ya, sampai aku akhirnya emosi sampai pernah mau banting kursi. Kenapa kok gue diperlakukan seperti ini? Perasaan gue nggak mau melakukan kesalahan. Dan setelah berjalannya waktu, gitu kan, ya sudahlah, biarkan nanti waktu yang berbicara, yang membuktikan siapa yang betul, siapa yang salah. Dan gue juga nggak bilang kalau gue betul, dan gue juga nggak mengklaim kalau gue tuh salah. Gue nggak mengklaim kalau gue betul, dan gue juga belum berani memindai kalau gue salah gitu kan. Akhirnya benar, waktu berjalan, Bang Komeng juga waktu itu ada di manajemen itu. Bang Komeng juga bingung kenapa gue keluar, terus ternyata Bang Komeng keluar juga. Pelan-pelan Narji keluar. Akhirnya waktu menjawab lah, gue tanya ke Narji, udah tanya ke Narji, Ji, ini feeling gue ya, betulkah gue ini dikeluarkan karena gue nggak disipliner? Enggak, Du. Ada alasan lain kan? Ada. Boleh nggak gue kasih tau? Alasan itu pasti karena faktor waktu itu ada wanita yang memang deket sama orang yang paling kuat di situ lah gitu istilahnya kan. Deketin Bedu. Nah Bedu pikir kan Bedu masih sendiri, belum nikah, dia juga masih sendiri gitu kan. Bedu pikir dia bukan siapa-siapa gitu. Bukan siapa-siapa aja orang itu, kalau orang itu kan dia udah nikah, udah punya keluarga, udah punya anak. Nah akhirnya Bedu deket sama dia, itulah ternyata dia dikenal sebenarnya. Iya bener Du, karena lu deket sama dia makanya lu dikeluarin. Oh jadi ini konspirasi, seperti itu. Dan yang aku heran, kenapa teman-teman aku seperti itu? Tapi ya aku juga berpikir, ya mereka juga punya pilihan lain. Seperti itu. Ya udahlah. Akhirnya berjalan akhirnya diketahui bahwa ya udah, Narji pun merasakan hal yang sama. Kenapa dia keluar? Karena ada sesuatu yang nggak beres dalam. Bisa dibilang manajemen lah pada saat itu. Gitu. Bang Bedu, sempet marahan sama Denny Cagur gara-gara koin 500 perak. Gimana ceritanya tuh Bang? Rebutan 500 perak apa gimana? Bukan. Jadi ini lagi bercanda, ketawa-ketawa nih ya. Lagi ketawa-ketawa, lucu di angkot tuh, di mobil, dia di depan, nih Bedu di sini. Lagi di angkot, posisinya lagi jalan tuh? Iya, lagi jalan. Kan angkot kan kursinya depan-depan kan. Ya kalau kita duduk, dengkul ketemu. Gitu. Ada cetuk. Nah, itu kan lagi ketawa-ketawa, lagi lucu-lucu, lagi bercanda yang lucu-lucu. Megang duit buat bayar angkot kali kan, recehan kan. Di koinan 1.000 apa 500 dulu. Ya koin 500 yang kuning. Ingat banget. Dilempar. Lagi ketawa-tawa. Jadi ngelempar koin. Jakut langsung. Jadi kaget, panik kan.
waduh mati dia orang mati gitu. Langsung kan nunduk sama Dedi ditepak dari belakang. Kan angkot lantainya dari seng kan bunyi. Guplang. Lega keluar tuh. Marah lah di situ. Keluarnya cuma goplak sekali kan bisa keluar 1.000. Oh, makanya geplak sekali aja. Itulah marahnya gitu. Enggak, marahnya kesel aja lu kalau bercandanya maut banget sih lu kalau buat Tapi di kenapa-napa. angkot tuh lagi banyak orang apa memang cuma berdua aja waktu itu? Angkotnya tuh sepi lagi mau ke rumah Narji, angkot Lebak Bulus Pamulang gitu. Dari situlah aku. Tapi udah baikan ya sekarang? Udah baikan. Gara-gara gope itu hampir melayang nyawa orang. Iya. Iya. Tapi Bang, Mm. menurut Bang Bedu, ada perbedaan nggak sih ngelawak di TV di zaman dulu sama di zaman sekarang nih? Beda lah. Bedanya apa tuh? Ya TV-nya. TV-nya zaman dulu sama TV zaman sekarang udah beda. Dulu hitam putih, sekarang udah berwarna ya? Kan semakin kesini kan informasi semakin mudah didapat, ya kan? Kalau kita ngelawak yang copycat aja, yang nggak original dari kita, orang udah tahu ala lu nggak mau ngelawak ngambil dari ini lah gitu. Jadi dulu kan kita informasinya kan nggak sederas sekarang, nggak semudah sekarang mendapatkan informasi-informasi yang gampang viral gitu kan. Nah apalagi kalau dulu kan Bedu tuh kalau ngelawak selalu membuat materi. Bedu, Naji, Denny tuh kalau ngelawak Cagur selalu bikin materi, selalu mencari materi-materi yang lucu. Kayak anak-anak stand up bikin perform aja mau perform gitu kan, mereka selalu cari materi. Nah sama dulu juga kita Cagur selalu mencari materi-materi baru, bukan lawakan-lawakan lama yang ditampilkan di TV enggak gitu. Nah sekarang karena industri ngelawak tiap hari, mau nggak mau kapan cari materinya, ya udah akhirnya ya udah ngelucu yang improvisasi, ya ditambah lagi yang sedang kekinian, udah begitu. Tapi Bang, ngomongin soal pekerjaan nih, Abang Aku pernah nggak? minum dulu bentar ya. Boleh, silakan. Anak lagi angkong. Iya, makasih. Ini akar kelapa enak nih. Nyangkut nggak? Enggak. Oh, iya. Tajam. Bang Bedu, Ya, Bang Bedu pernah nggak ada job sama sekali nggak sih dalam sebulan atau berbulan-bulan gitu? nggak ada job. Oh, pernah. Pernah ya? Zaman-zaman keluar dari Cagur tuh aku jobless, bisa dibilang jobless, tidak ada pekerjaan. Ya kan, ya udah kita kan harus survive. Nah, untuk bisa survive kita harus beradaptasi. Kita harus orang nggak lagi ngeliat Bedu gitu kan. Kalau aku pada saat itu membicarakan mempertahankan gengsi, ya aku nggak bisa survive. Nah, artinya untuk bisa beradaptasi, aku menurunkan gengsi, ya aku kesana kemari, aku ngelawak, cari kerjaan, naik angkot, naik metro mini. Karena memang aku nggak punya apa-apa, jobless gitu kan. Aku hanya bisa bertahan hidup dari makan tabungan aja, sisa tabungan aku dari Cagur, mantap makan tabungan gitu. Iya. Nah makan tabungan sampai kalau tabungan habis kan mau nggak mau, ya kan pekerjaan belum dapat, ya udah. Jadi aku harus irit-irit kesana kemari naik metro mini, naik angkot sampai ada orang tegur, loh Mas Bedu, Bang Bedu, lah aku naik angkot naik metro mini, mobilnya mana? Masa artis naik metro mini? Nah kalau kita nggak siap beradaptasi, kita mempertahankan gengsi, ya kita nggak akan bisa survive, nggak akan bisa sampai sekarang nih aku nih makan tuh gengsi gitu kan. Tapi karena aku menurunkan gengsi, aku demi bisa supaya bisa beradaptasi dengan kondisi aku. Itu juga alhamdulillah ngelatih aku survive. mental nggak sih Bang kayak gitu ya? Oh iya, mental tuh perlu. Harus Mental- jadi ya kalau kayak gitu mental ya. perlu. Makanya aku kadang-kadang suka heran ya, anak-anak sekarang yang episodenya syuting baru 1, 2, 3, terus tiba-tiba tampil udah mewah, terus mau diperlakukan seperti artis yang gimana gitu. Ya. Aku melihat ya sudahlah, setiap orang kan punya karakter yang beda-beda. Betul. Mungkin mereka udah siap mentalnya untuk terjun di dunia entertainment yang sesungguhnya. Tapi Bang Bedu sendiri tipikal pilih-pilih nggak sih soal job atau semuanya udah deh kerjain aja gitu? Buat aku pekerjaan sama seperti jodoh ya. Kadang aku memang pilih-pilih, kadang aku memang kadang aku memang terima begitu aja gitu. Jadi kalau aku nyaman, aku kerjain, aku ambil. Kalau aku merasa nggak nyaman, aku nggak mau ambil walaupun itu besar nilainya gitu kan. Karena buat aku lagi-lagi pekerjaan itu adalah kenyamanan gitu. Karena aku nggak bisa tuh kalau kerja tuh nggak nyaman gitu. Kalau aku lihat, wah ini nyaman nih. Oh, aku membayangkan dulu, ntar pekerjaannya seperti ini. Nyaman nggak ya, gue bilang, gue bisa nyaman. Akhirnya aku ambil gitu. Makanya, apalagi kan aku sekarang nggak pakai manajer kan. Jadi aku bisa lebih cepat, lebih selektif memilih pekerjaan yang akan aku ambil nanti. Jadi tergantung feel-nya Bang Bedu Iya. aja ya. Kalau
Makanya aku kadang-kadang, akunya ngapain, ntar kerjanya ngapain gini. Oh ya udah. Seperti itu. Yang penting tahu dulu apa nih yang mau dikerjain gitu ya. Iya, ya kita punya bayangan kan, kita mau Iya. kerjainnya apa yang kita kerjakan. Bang Bedu, Iya, di Instagram Bang Bedu sering banget posting soal olahraga, boxing, sepak bola. Emang suka bola atau cuman ikut-ikutan nih? Kan sekarang banyak tuh artis yang beli klub bola. nah mereka beli klub bola karena mereka ada duitnya. Hmm. Aku pengen beli klub bola, duitnya nggak ada. Bang Bedu masih siaran? Masih, Udah berapa tahun? kalau siaran tuh aku pertama kali mulai siaran di radio S Radio sama Gugun Gondrong sama Meli Zamri. Itu S Radio itu Jakarta Infotainment Station. Frekuensinya dulu 107,9.